Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini kita napak tilas di petilasan makam Trah dari Ki Juru Martani. Jejak Trah Ki Juru Martani di Desa Kembangarum, Turi, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya berada di Pasarean Randu Alas yang berada di Kembangarum, Donokerto, Turi, Sleman. Ini cukup unik dan asik bagi saya. Beberapa kali saya menyewani makam tua di sini. Perasaan gembira selalu menyapa. Selain pasarean ini, desa ini juga memiliki pasarean lain di tengah perkampungan. Apalagi ada masjid tua yang diperkirakan dibangun pada tahun 1800-an. Warga sekitar makam tidak mengetahui identitas makam ini. Meski demikian, ada jejak-jejak pembakaran berupa kemenyan dan dupa di makam ini. Sebelum kedatangan saya, ditambah lagi lantai makam ini telah dibalut dengan batu bata-bataku. Dan untuk kabar dari mulut ke mulut menyebutkan bahwa makam ini dimuliakan oleh beberapa orang dari Semarang, Jawa Tengah. Jejak-jejak sejarah abad ke-19 di kawasan Kembangarum dapat dilacak dari berita tentang PMM Compound yang merupakan perusahaan perkebunan kopi Den Boyen di Kembangarum di sisi Gunung Merapi, Sleman. Laporan Carl von Wickelmann, Inspektur Budaya Kopi pada April 1825 menyebutkan bahwa pekerja perkebunan ini adalah campuran warga desa setempat dan buruh harian. Mereka dibayar 10 duit atau 13 sen untuk setiap 100 pohon yang dibersihkan dan disiangi dengan validitas 2 kali makan nasi gratis dalam sehari. Dan untuk sedangkan sang mandor dibayar 30 duit atau 40 sen dalam sehari. Warga Kembangarum bahkan diwajibkan untuk melakukan pekerjaan ini, kerigan, selama 2 hari dalam seminggu. Yang pertama dibayar dan yang kedua tidak dibayar. Kurang lebih ada 1.500 pohon kopi di perkebunan ini. Itu tercatat 2008. Dan sebuah catatan sejarah menyebutkan beberapa tokoh yang dimakamkan di Kembangarum ini adalah Trah Ki Juru Martani. Di catatan itu, Kembangarum disebutkan dengan istilah Dusun Pager Gunung Kembangarum. Melalui kalimat wonten Dusun Pager Gunung Kembangarum, bawah Kabupaten Sleman, Ngajogja. Nama-nama tokoh yang dimakamkan di Pager Gunung Kembangarum adalah Kyai Cokrodikromo Bagus Pundong, Mas Ajeng Mangunrejo yang menjadi istri Mas Mangunrejo. Perkawinan Mas Ajeng Mangunrejo dan Mas Mangunrejo melahirkan 5 orang anak: Mas Rara Kapilah, Mas Agus Ngabdul Mintorejo, Mas Agus Manap Kartorejo,
Mas Agus Ngali, dan Mas Agus Jayudin. Terdapat serat Salasilah 1899,375. Jika diurutkan ke atas, para tokoh yang disebut dimakamkan di Kembang Arum ini adalah anak keturunan Kyai Jurumartani. Urutannya dari atas ke bawah adalah Kyai Jurumartani, ke bawah Adipati Manduranegoro, Pangeran Mandurejo I, Pangeran Mandurejo II, masa Mataram Islam, makamnya di Ndrono Boyolali, dan Pangeran Mandurejo III, beliau meninggal pada Perang Tegal. Raden Rio Mandurejo, beliau meninggal pada Perang Pecinan. Tumenggung Nitinagoro, Bupati Kaliwungu ke-6, Ngabei Cakrodiwirjo, Patih Kabupaten Kaliwungu, Ngabei Cokrosemito, Patih Kabupaten Kendal, dan berikut Kyai Cokrodikromo atau Bagus Bundong di Kembang Arum ini, dan Mas Ajeng Mangunrejo dan Mas Mangunrejo di Kembang Arum. Tersebut adalah serat Salsilah 1899,359, 361 sampai 63, 371, 373, dan 375. Dugaan kuat makam tokoh ini dan makam-makam tua yang berada di utara paling barat Pasarean Randu Alas, Kembang Arum ini adalah makam tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, yaitu Kyai Cokrodikromo, Mas Ajeng Mangunrejo, Mas Mangunrejo, dan makam-makam anak turun mereka. Mengapa? Sebab makam sesepuh ini ada yang pernah memuliakannya dan membangunnya beberapa orang dari wilayah Semarang. Kuat kemungkinan orang-orang yang memuliakan makam itu adalah anak turun atau keluarga besar mereka. Wallahu alam. Semoga mereka semua yang dimakamkan di Pasarean ini dan para pembuat izin nisan, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disyafaati oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijauhkan dari malapetaka dan fitnah, dan dijauhkan dari fitnah kubur, dan beliau semua dimasukkan ke dalam surga. Amin. Nah, Al-Fatihah.